Jadi masih bersama peternak amatir nih. Kita sekarang masuk di tempat apa ya? Disebut gudang pakan bukan? Disebut gudang pakan bukan? Gitu. Di sini dulu tempat gua tuh naro pakan tuh. Terus gue taruh DOC setelah netes itu gue biasa taruh sini, tapi sekarang udah nggak di sini sih karena tainya bau, nggak kuat. Nah kita di tempat ini, ruangan ini tuh ada yang namanya mesin tetes gitu. Dulu tuh gue nggak bisa, gue tuh nggak bisa sama sekali, nggak tahu sama sekali tentang listrik. Gue nggak ngerti karena gue lulusan pemulung gitu. Nggak ngerti gue. Di situ gue tanya temen gue tuh gitu, apa aja sih alatnya gitu kan. Gue lihat YouTube dulu, kayaknya simple gitu kan, simple gitu, praktis, kayaknya mudah gitu. Nah, terus gue lihat YouTube, gue beli tuh apa sih alat-alatnya gitu. Di sini ada steker gitu, steker, kabel tuh, fitting lampu, bohlam, terus termostat kapsul. Juga ada ini nih, termostat air raksa namanya. Dia buat ngukur apa namanya, suhu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Pokoknya intinya untuk alat untuk ngukur tuh ini nih, ngukur suhu, termostat air raksa. Ini gue dulu inget tuh waktu belajar biologi di apa namanya, IPA gitu, IPA. Ada termostat air raksa nih, gue inget banget. Terus ini termostat kapsul. Termostat kapsul itu kayak gini nih. Wah, sekarang semakin lama semakin canggih. Semakin lama tuh semakin berkembang, semakin canggih. Mana ya termostat kapsul gue ya? Ada yang cemani, mereknya macam-macam. Sekarang juga ada yang karena semakin berkembang dibikin lagi tuh termostat kapsul. Pabrik-pabrik mesin tetes tuh bikin lagi yang sistem digital gitu. Komponen itu menggunakan digital lah gitu, semi digital gitu. Udah nggak pakai kapsul, udah nggak berbentuk kapsul lagi gitu. Gue belajar, lu pasang bohlam lampu pijar itu bisa 1, bisa 2. Jadi sistemnya itu kalau di kata temen gue tuh namanya paralel, bisa diparalel. Terus masuk ke rangkaian untuk pemasangan termostat kapsul itu, kata temen gue namanya seri. Nah dari situ tuh gue belajar tuh kelistrikan, gue tertarik kan gitu, kelistrikan. Temen gue emang bener-bener teknisi gitu. Nah, dia juga orangnya enak gitu, diajakin sharing. Biayanya murah sih kalau misalnya lu bikin, lu lihat bukunya gitu. Terus gue diajarin rangkaian listriknya tuh seperti apa gitu, gue bisa bikin sendiri. Bahkan udah ada yang sampai gue pernah minta bikinin sama gue, katanya. Gue kocak bener orang tuh. Ditanya, bang ada lagi tuh belum lama inbox gue kan, bang tolong bikinin gitu. Kan sebenarnya di YouTube ada, di mana ada gitu kan. Terus rangkaiannya sama, dia katanya ternak juga saya dari dulu katanya gitu. Gua kasih tuh harganya gitu. Terus juga produk-produk produsen pembuatan mesin tetes ini gitu, itu diukur per kapasitas. Misalnya jumlahnya, panjang kali lebarnya berapa mesin ini, terus dikalikan dengan harga gitu. Jadi seperti itu, per kapasitas dijual. Ada yang 400.000, 500, 800. Makin berkembang ada yang pakai exhaust fan segala macem. Gue sempat belajar juga. Jadi nggak pakai termostat kapsul lagi, termostat air raksa gitu, elemen pemanas gitu dari setrikaan. Gue terus belajar aja iseng gitu. Listrik gue juga demen juga ya. Ya namanya juga kita berteman ya kan, terima aja masukan dari orang gitu. Karena kita intinya kan belajar. Yang tadinya bisa yang tadinya nggak bisa mudah-mudahan jadi bisa gitu. Ada yang suruh minta bikinin banyak juga gitu.
Terus ada yang peternak lama dari dulu katanya. Gua kasih tahu harganya, ini kan gua bikin dari tepek-tepek bekas gitu. Ya ini nampung sampai 150 telur sampai 200 kayaknya bisa nampung ini. Ukurannya berapa ya? 1 meter kali 80 kali. 1 meter kali 80. Tingginya kurang lebih 40 sampai 50 cm gitu. Lagi gua review nih ya. Jadi ada yang model lagi bukan termostat kapsul, jadi termostat digital gitu kan, modelnya sistem kenop-kenop gitu, harganya lebih murah juga. Termostat kapsul itu kalau gua beli tuh di tukang-tukang pakan itu ya, tukang-tukang pakan gitu, itu kurang lebih 80 sampai 70 ribu gitu. Biayanya 70 sampai 80 ribu. Ini kalau diestimasi nih kira-kira nih harganya itu kurang lebih gue bikin ini nih sama gue nyari tripek-tripek bekas itu kurang lebih 70, steker segala macam, lampu ya taruhlah 120 lah. Tripleknya ini yang ribetin nyari-nyarinya gitu. Terus ada yang minta bikinin katanya peternak dari dulu. Dia udah ngerti kandang segala macem gitu katanya. Pas gua kasih tahu harganya ya karena gua malas bikin ginian ya, gua nggak pernah jual juga gitu. Dia bilang gua kasih tahu harganya muat sekitar 100 telur, 1-200 telur, gua kasih harga 300, dia nggak mau. Malah bilang suruh bikin dari kardus. Ya kalau misalnya bisa bikin sendiri, bikin aja sendiri kan gitu. Gue jadi lucu lah. Tapi kita dasar kita tuh, kita kalau jadi manusia tuh harus terima kritikan dari orang gitu, biarpun, terus juga kita harus bisa jadi pendengar gitu. Jadi kita nggak selamanya harus bicara gitu, ngeluarin apa kemampuan kita gitu segala macam, biarin aja dulu, kita kuras ilmunya mereka gitu, kita jadi pendengar, pasti kita dapat ilmu dari mereka gitu. Tadi misalnya kalau orang-orang yang sombong begitu gampang pasti jatuh sama kita kalau misalnya dia ngoceh terus itu. Ntar ada momennya dia malu sendiri gitu, baru kita unjuk gigi. Gitu. Kayak gini murah kok sebenarnya, kalau lu bikin sendiri lu pakai kardus bisa. Terus lu kasih nih bawahnya apa ya namanya, nampan cawan, jadi kelembabannya tuh nanti terjaga gitu. Di sini lu kasih air nih, nampan, biasanya gua kasih nampan gitu, 2 biji atau 3 biji tergantung telurnya itu penuh apa enggak. Ini mau 3 nih nampannya 3. Gua pakai ini bohlamnya 2, gua paralel ya kan, lihat sendiri tuh bohlamnya 2, gampang kok bener. Kalau yang ini disebutnya mesin tes tradisional sih, standar, tapi lumayan lah selama lu ngerti penetasan, lu nanti pasti tahu. Ya kita peternak kecilnya harus tahu, harus ngerti, maksudnya nggak perlu tahu banget sih, nggak perlu ada juga nggak masalah ya. Ya wajib tahu sih kata gue, karena di dunia di seputaran unggas itu, di peternakan itu ada step-step gitu yang harus kita pelajarin gitu kalau kita mulai ternak. Ini salah satunya tuh penetasan ini, di penetasan telur, penetasan telur. Gua zaman dulu gua nggak pernah beli bebek, beli telur ayam kampung gitu, nggak pernah. Gua dulu nggak punya bebek, dikasih telur bebek sama orang kampung ya kan, 10, 9, lama-lama banyak bebek tuh gua kasihin orang. Wah ribet bebek itu, nggak punya kayak binatang yang nggak punya pencernaan tuh kayaknya bebek, habis makan berak. Waduh mana bau lagi. Di bebek juga banyak ilmunya seputaran unggas. Di bebek tuh banyak juga ilmunya yang kita harus pelajarin. Ya kita belajar, nggak ada batas belajar itu. Kayak seperti ini doang, lumayan sih. Terus kelebihannya sama kekurangannya pakai mesin tetas gitu, sebenarnya plus minus sih. Terus bagusan mana mesin tetas sama dikeremin duduk, ya plus minus lah gitu. Kalau lu harus bisa menghitung jumlah babon, maksudnya jumlah betina ada berapa gitu. Terus kapan kita harus menggunakan mesin tetas gitu. Kalau misalnya
Gue rasa nih ya, kalau misalnya lu udah ngerti yang namanya ternak budidaya gitu, kalau lu wajib menguasai mesin tetas nih, ilmu tentang mesin tetas ini gitu, harus lu pelajarin. Ya kalau misalnya bicara bagus mana antara telur itu di mesin tetes, bagusan mana misalnya kita naruh telur itu di mesin tetes apa dengan indukan, ya plus minus lah. Kalau menurut gue sih ya bagusan dengan indukan gitu, karena kan kalau mesin tetes ini butuh modal. Ya kalau udah banyak juga berantakan kan, babon gitu. Terus dikutuin banyak juga tuh penyakit gitu. Dan peternak-peternak besar itu rata-rata ya pasti menggunakan mesin tetes gitu, pasti menggunakan mesin tetes dan menguasai ilmu pementasan telur. Ini simple kok, ini murah meriah. Kalau misalnya lu bisa bikin aja sendiri pakai kardus segala macam. Orang gua nggak jual kan gitu, gua hanya bantu teman-teman aja. Terus ini banyak juga nih yang belajar, terus orang-orang kampung tuh pada bikin, gimana sih pak bikin mesin tetes gitu. Setelah gua buat ini gitu, gua praktekin, gua pelajarin dulu gimana caranya, kepret lah telurnya gitu. Kocak tuh pokoknya, seru deh pokoknya. Makanya gue bangga banget jadi peternak gitu, biarpun peternak amatir. Gue bangga banget. Ini mesin tetes kayak gini, simple kan, kabel, kardus juga bisa lo pakai kardus bikin sendiri. Murah malah pakai kardus. Si Prop tuh pinter, si Prop tuh temen gue tuh, dia dulu pernah bikin mesin tetes dengan apa namanya termostat digital tuh, kalau nggak salah 36.000 Prop ya. Dia pernah bikin tuh, sama di bawahnya nggak ada air gitu, tapi bisa sih Prop gitu. Ya prinsipnya sama ilmunya gitu.